Mengapa yang disunat bukan telinga? Ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya ditanya ini, orang mukalaf biasalah. Mukalaf itu ya tidak mungkin paham Alkitab ya, tapi dia itu sok keluar-keluar aja. Pak Pendeta HTD, kenapa sunat itu kok bukan telinga yang dipotong ya? Lah Allah nyuruhnya nggak gitu kok. Ini perintah Allah langsung loh, perkataan Allah langsung di dalam Kejadian 17 ayat 11. Engkau harus disunat, dikerat kulit katanmu. Bahasa Inggrisnya circumcise ya, harus dikat foreskin. Foreskin itu ujung kulitmu ya. Ujung kulitmu dari titit ya, laki-laki ya. Ini perintah langsung dari Yesus loh, Yesus Allah loh, bahwa kepada Abraham ya, Ibrahim, kamu harus disunat ya, di tititmu itu dikerat kulit katannya. Bahasa Inggrisnya foreskin. Lah Allah nyuruhnya yang dikerat, dipotong itu ujung kulit titit, ujungnya ya. Kok kamu sok pinter gitu nanya, kenapa nggak kuping aja Pak yang dipotong? Lah tumpel pikiranmu. Loh, kalau sama HTD gitu tuh jawabnya itu. Lah iya, tumpel pikiranmu. Kamu itu terkena ranjau. 2 Korintus 3 ayat 14. Orang yang tidak percaya Yesus tidak mungkin bisa paham Alkitab, pasti pikirannya tumpul. Lah soal sunat yang jelas ada ayatnya, ada perintahnya, very clear, cetha welo. Yang disunat itu haruslah titit ujung kulitnya. Ya kulit katan itulah yang dalam bahasa Inggris disebut foreskin. Kalau ini forehead. Ini itu jidat, ini depan ya, depan dari kepala itu forehead, ini disebut forehead. Lah kalau titit, foreskinnya ya di ujung sini, titit ya, tititnya laki-laki itu foreskinnya di sini. Memang perintahnya begitu. Kamu sendiri disunat nggak? Nabimu disunat nggak? Perintah sunatmu ada nggak? Apakah kamu punya perintah sunat atau hanya niru-niru sunatnya Ibrahim? Perintah Yesus kepada Ibrahim. Kok Yesus Pak? Allah, levelmu terlalu rendah. Semua perintah-perintah di dalam perjanjian lama, aku berkata kepadamu, itu semua Yesus. Yahweh itu Yesus. Yahweh adalah nama sebutan untuk Yesus, bukan nama Yesus, bukan nama Allah, nama sebutan gitu kok ya. Jelas nama sebutan, Keluaran 3 ayat 15. Jadi Yesus memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyunat kulit katannya. Kira-kira levelmu berapa level lebih rendah dari kekristenan ya. Ketika saya berkata Yesus berkata kepada Ibrahim, kamu bingung. Belum ngomongin sunat. Ketika saya berbicara Yesus berkata kepada Musa, kamu udah bingung gitu. Yesus itu Allah segala Allah sejak dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Yesus itu jadi Allah bukan dari kemarin sore ketika lahir ke bumi baru dikenal nama Yesus. Sebelum segala abad Yesus itu sudah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Di mana ayatnya ya? Ulangan 10 ayat 7 ya. Mudah-mudahan benar ya, nanti dicek aja kalau salah ya. Yesus itu Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, juga Raja segala Raja, juga Tuan segala Tuan. Ya, ya tumpul pikiranmu ya. Saya kadang-kadang ya terpaksa saya jawab seperti ini karena kamu ini sebenarnya ya tumpul, kamu tidak paham, cuman kamu nanyanya itu sambil ngetes gitu loh. Kira-kira Pendeta HTD bisa nggak ya kalau saya nanyanya kenapa yang disunat bukan kupingnya? Allah sendiri yang menyuruh menyunat kulit katan, foreskinnya. Kejadian 17 ayat 11 ayat 10-11 lah dibaca ya. Ayat 11-nya itu mengatakan yang dipotong itu ujung katan, bahasa Inggrisnya foreskin ya. Kalau ini forehead ya. Ya. Kalau telapak tangan ini forehand ya. Kalau ini forehand, kalau begini backhand. Makanya kalau orang badminton tuh mukulnya begini itu backhand, kalau begini itu forehand gitu.
pakai forehand begini, ini forehand. Kalau ini forehead, kalau titit ujungnya ini disebut foreskin. Nggak mudeng Pak, ya orang nggak mudeng aja kok. Tumpulmu nggak karu-karuan gitu. Ya begitu ya. Jadi HTD itu kalau jawab itu sangat clear dan selalu ada ayatnya. Kejadian 17 ayat 11, perintah dari Allah, perintah dari Yesus, sunat itu adalah ujung dari titit itu. Tapi sunat itu sudah batal, dia termasuk Taurat. Ya udah nggak sunat lagi. Sekarang kalau orang Kristen sunatnya sunat hati ya, artinya yang disunat itu hatinya, jangan lagi ada hati yang kotor seperti itu ya. Ya dulu sunat fisik berubah jadi sunat hati, ada ayatnya itu sunat hati ya, cari aja sunat hati ada ayatnya ya. Nah sekarang pertanyaan saya sederhana, kamu sendiri disunat nggak? Disunat, nabimu disunat nggak? Nggak bisa jawab. Saya selalu bertanya ini dan tidak pernah bisa jawab. Udah hampir 3 tahun 4 tahun. Sorry ya bro, sedulur-sedulurku, nabimu disunat nggak? Ayo. Kenapa sunat Anda klaim sebagai perintah dari di keyakinanmu? Ya, perintah sunatnya dari mana? Dari Ibrahim. Kalau dari Ibrahim itu yang nyuruh Yesus. Nabimu sendiri disunat nggak? Ini pertanyaan saya nih, nggak pernah bisa dijawab sudah 3-4 tahun ini. Lebih kali, mungkin 5 tahunan ya. Saya biasanya sih kalau ketemu sama saudara-saudaraku dari keyakinan lain yang dia selalu ngomongin sunat, pertanyaan saya cuma itu, nabimu sendiri disunat nggak? Nggak ada dalilnya, nggak bisa jawab ya, seperti itu. Toleransi lah bro ya, nggak usah mancing-mancing. Nanti sama HTD 1 menit tak jeglekin lo, nungging kamu ya. Toleransi aja ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Jadi saya sudah jawab kenapa sunat yang dipotong bukan kupingnya, tetapi ujung dari titit ya, atau dari disebut foreskin ya, di bahasa Inggrisnya circumcision, yaitu sunat ya. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.